Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini masih di konten Bapak Ajat teman-teman. Jadi tadi mengungkap sesosok baju hijau. Jadi sekarang akan bercerita tentang asal usul rukyah. Gimana ceritanya? Tadinya Abah Ajat ini bisa menjadi perukyah. Nah jadi saya akan berbincang-bincang dengan Abah Ajat. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita di sini sudah ditemani bersama Abah Ajat lagi teman-teman. Nah, pada konten kali ini kami akan berbincang-bincang ngobrol santai bersama Abah Ajat. Jadi pada konten kali ini saya akan menanyakan pengalaman Abah ini sebelum menjadi perukia. Itu apa sih, Bah? Banyak sekali di kolom komentar kenapa Abah Ajat ini kok tahu ilmu perdukunan. Mungkin lebih enaknya lagi diperjelas oleh Abah Ajatnya secara langsung, bener Bah? Silakan. Terus apa lagi? Silakan Bah, boleh diperjelas sekarang Bah, karena banyak sekali yang menanyakan kenapa Abah Ajat ini tahu ilmu perdukunan. Mungkin langsung saja diceritakan oleh Abah Padahal Ajat. beliau kan perukiah Seorang katanya. perukia padahal. Jadi mungkin awal-awal Abah sebelum jadi perukiah gitu. Mm-mm. Bisa diceritakan dari awal Bah gitu. Ya bisa insya Allah. Abah tuh gini. Kalau dulu itu Abah itu hidup Abah itu sengsara sekali Mas ya. Sengsara bukannya sengsaranya lebih-lebih lah, lebih sengsara gitu. Pokoknya hidupnya Buat makan aja. nggak keruan mungkin ya. Buat makan aja ya, contoh lah buat ini sekarang makan nih ada telur nih satu dibagi 4. Oh, Ya soalnya Masya kan Abah Allah. waktu itu masih punya anak, masih punya 2, belum punya 4 kayak sekarang. Abah sama istri Abah punya telur 1 dibagi 4. Sehari atau cuman sekali makan Bah? Aduh Mas, kalau makan kadang pagi makan sore enggak. Masya Allah. Waktu itu kadang pagi makan sore enggak, pagi makan sore enggak. Ya bisa dihitung bercucuran dengan air mata lah tiap hari gitu ya. Masya Allah. Kadang-kadang Abah juga ya istilahnya kalau ingat ke masa-masa itu suka sedih Mas. Jadi sedihnya itu gini, sengsara sekali hidup waktu itu ya. Sekarang udah ya bisa dihitung alhamdulillah untuk makan mah gitu ya. Sekarang enggak kelaparan kayak dulu gitu. Pas awal mula Abah ya istilahnya jadi seorang perukia, Abah tuh dulunya pernah kayak gini. Abah pada suatu waktu entah tahun, kalau nggak salah itu tahun 90-an Mas. Abah itu pernah tapa, jujur pernah tapa di suatu tempat, dan ada juga teman Abah yang ngajak Abah untuk ke sana, ya Abah ikut ke sana. Udah di sana Abah itu di tidur di kuburan, ya bisa dihitung tidur di kuburan. Terus selama 3 hari ya, selama tiga hari itu Abah itu terus di kuburan itu. Sudah itu Abah itu enggak punya hasil apa-apa. Kata juru kunci yang di sana itu, udah kamu pulang aja ke rumah, kata juru kunci itu. Kamu nanti puasanya di rumah, makan nasi, dapat nyuci nih selama 15 hari Mas. Terus makan buah-buahan nih, bukanya nih 15 hari. Terus makan ini lagi apa namanya itu, seperti ya pucuk-pucukan, boros-borosan gitu. 15 hari itu aja makan selama 15 hari. Dan yang terakhir Abah itu disuruh sama kiai itu, sama kiai sama apa juru kunci. Berarti itu makamnya makam keramatnya Bah? Ya, makam keramat itu disuruh sama juru kunci itu 40 hari, 41 hari ya tapa mati geni, kata kiai itu. Biasanya kalau mati geni itu nggak tidur, nggak makan ya Bah ya? Yang iya emang kayak Masya gitu. Allah. Pas itu ya orang namanya juga susah ya. Susah namanya juga ya, Lagi gelap ya Bah ya? pengennya ya apa itu, soalnya waktu itu Abah punya utang 250.000, dan ingat sampai sekarang itu utang 250.000. Abah pengen bayar itu, cuman gimana caranya waktu itu nggak ada kerjaan ya istilahnya, nggak punya apa-apa untuk dijual, nggak punya untuk makan aja. Kata Abah kan punya serimi 1 aja diremes dibagi 4, apalagi untuk bayar ya dari mana. Lagian utang itu bukan hasil apa namanya minjem, enggak. Itu dari
abah join tani sama dia, terus ya rugi gitu. Jadi Nah, Mbah, gitu. itu tujuan abah waktu itu mau bertapa di makam keramat itu tujuannya harta atau emang pengen Pesugihan atau pesugihan apa? atau apa gitu? Waktu itu kan belum ada titik terang mas, belum ada tujuan yang pasti, cuman pengen abah waktu itu yang penting dapat duit kan. Kalau sekarang kan gini, masa ya pengen dapat duit kita harus menginap harus tidur di kuburan kan nggak mungkin Iya, kebayar. bener. Kalau sekarang mah waktu itu kan apa Gelap dulu gitu ya. jadi istilahnya nggak tahu, makanya ya istilahnya kalau kita ya istilahnya ngedidik anak ya, ngedidik saudara atau ngedidik temen gitu, ya harus bisa ngarahinnya yang benar, jangan kayak abah. Kalau abah waktu itu kan gak ada yang ngajarin, gak ada yang didik, yang ya istilahnya gitu, yang harus gini-gini, enggak kayak sekarang gitu mas. Berarti zaman dulunya bedegong berarti apa ya? Ya bisa dihitung abah emang bedegong juga. Nah terus abah kok bisa ya istilahnya ngerukiah kayak gini, dan terus ya abah bisa tahu masalah perdukunan. Ini perlu jelas juga dan bisa perlu tahu juga semua ya. Kalau masalah yang namanya dulunya abah pernah ngalamin kesana, pernah ngalamin masa-masa kayak gitu ya. Yang haram kan nggak tahu haram, yang halal nggak tahu halal. Kalau dulu mah ya soalnya kalau sekarang kan gini, udah dipikir dan kita juga ya istilahnya udah dipakai sama orang kan, kita ya orang-orang juga udah pada tahu bahwa rukiah itu nggak mungkin ya istilahnya model kayak abah kan, nggak mungkin masalah tahu masalah perdukunan gitu, cuman kan abah ngalami waktu itu. Nah mungkin pertanyaannya kayak gini ya, tadi kan mas nanyain kok tukang rukiah bisa tahu Komunikasi. bisa komunikasi ya istilahnya sama jin. Itu sekedar pembuktian mas, sekedar pembuktian. Soalnya kalau nggak dibuktikan ya istilahnya berarti bohong itu. Kalau abah mah enggak, pokoknya kalau sama abah harus bukti, kalau nggak bukti berarti bohong gitu aja mas. Berarti harus pakai bukti ya Pak ya? Ya makanya tadi kan pada video-video yang kemarin kan udah di waktu sama Latif gitu ya, harus di mediator. di mediator. Nah biar lebih jelas gitu. Karena mungkin kalau dengan mediator itu lebih real ya, Ya iya lebih mas, real, nah, tanpa gitu. setting-settingan. Nah, Mbah, itu titik balik abah dari dunia gelap dunia kelam menuju ke ilmu perukiah gimana tuh Bah kelanjutannya? Waktu itu kan belum istilahnya kehidupan abah itu masih tetap sengsara mas, masih tetap ya istilahnya pengen makan susah, pengen segala macam susah. Malah waktu itu ya emang jujur abah pernah belajar juga ya istilahnya segala yang enggak seharusnya abah belajar gitu, abah belajar juga. Ya ini waktu itu abah itu merantau nih ke daerah Bali, Lombok, Bima, NTT, abah pernah ke sana. Wow, jauh juga ya berarti. Cuman merantau abah ke sana deh, emang jujur mas, cari duit lah. Udah cari duit di tempat sana juga abah nggak diem. Jadi istilahnya di sana juga abah mencari ya seorang kiai, seorang ulama untuk belajar ya agama, belajar ya istilahnya gimana caranya hidup yang benar gitu. Nah abah di sana itu belajar di Kelakah mas, di Kelakah di Lumajang. Sudah dari sana abah pulanglah ke sini, pulang lagi ke Pulau Jawa, dan dari sini masih tetap aja kehidupan itu belum berubah gitu. Belum berubah, masih tetap ya, masih tetap sengsara. Masih tetap sengsara, masih tetap terus sengsara. Terus waktu itu nggak tahun berapa abah juga pernah merantau lagi. Kemana tuh Bah? Waktu itu kalau nggak salah abah merantau tahun 92 apa 93 ya. Pernah merantau abah ke daerah Batam. Jauh ya. Batam, Kepulauan Riau. Wow. Kepulauan Riau pernah di sana. Mantap. Abah itu pernah bekerja di sana. Kerja juga mas, bukan kerja kerja ya bisa dihitung kuli macul mas di sana. Oh berarti abah bekerja sembari berguru. Ya gitulah. Di sana juga abah ya istilahnya bertemu ya istilahnya dengan seorang kiai. Ulama gitu ya Pak ya? Seorang ulama di sana ya alhamdulillah.
yang namanya itu tepatnya gini Mas. Waktu itu sholat asar, itu sebelum asar Abah udah masuk ke masjid itu, dan masjid itu ya di Pulau Penyengat nih. Di masjid itu ya udah gitu, Abah sambil melamun, sambil ngerenungi diri gitu ya. Di sana kerja ya istilahnya, anak di sini nunggu gitu, segala macam pokoknya pikiran itu Mas. Nah yang namanya juga ninggalin keluarga gitu ya udah pasti ya, yang pertama kangen, yang kedua ya istilahnya takut nggak makan gitu. Nah, Bah, itu ceritanya Abah bisa langsung jadi peruqyah setelah dari sana gimana, dari Batam tuh? Setelah di sana Abah itu kan lagi sholat itu lah, sebelum sholat asar, kemudian turunlah hujan waktu itu. Turun hujan, kemudian dari tetesan-tetesan air itu, dari apa, genting itu ya, Genting. dari genting itu kok sambil diliatin sama Abah, kok airnya bisa kuning kayak gini gitu. Pas gitu Abah di gini sama Abah tuh, terus Abah dicicipin rasanya, tapi rasanya kok enak gitu, biasalah gitu. Kebetulan lah waktu itu Abah itu lagi apa namanya, lapar banget, pengen minum, lagi aus. Abah minumlah sekenyangnya di Itu sana. air hujan atau apa, Bah? Air hujan. Oh, tapi warnanya kuning. Ada rasanya. Cuman rasanya itu ya bisa dihitung, Abah juga belum pernah ngerasain lagi. Dibilang manis, iyalah. Itu masjid apa sih, Bah, namanya? Kalau masjidnya sih nggak tahu, nggak terlalu besar Mas. Cuman yang Abah tahu pokoknya itu Masjid Penyengat. Daerah Batam gitu. Daerah Batam, Kepulauan Riau itu. Masjid Penyengat itu. Nah, udah gitu Mas, datang apa namanya, kalau di kita mah di Jawa namanya itu DKM ya. Pengurus masjid itu ya. Pengurus masjid. Abah nanya sama dia, Pak, maaf nih, kata Abah tuh gitu. Kok airnya apa yang tadi keluar dari atas tuh kok kuning semua gitu. Terus kata dia, terus gimana Masnya, minum nggak? Ya minum, tadi kebetulan lagi pengen minum, lagi aus-ausnya, pas turun hujan Abah giniin langsung minum sekenyangnya itu. Ya kata dia itu, alhamdulillah Mas gitu, kata dia tuh. Masnya itu insya Allah kata dia tuh akan jadi seorang bukan peruqyah waktu itu, bukan Itu apa, Bah? Orang pintar mungkin. nah gitu dia bilang, ngomong akan jadi orang pintar, kata dia itu. Kata Abah kan dalam hati, kok orang pintar gimana, orang bodoh kayak gini nggak bisa apa-apa. Bener Mas, jujur Abah juga nggak mungkin Kiai, kata Abah itu kan dia dipanggil Kiai, kata Abah itu nggak mungkin Kiai, kata dia. Jangan bilang nggak mungkin, dia itu marah sama Abah. Jangan bilangin amin ya robbal alamin gitu. Pas udah saking takutnya sama Kiai itu, Abah bilang alhamdulillah ya Allah ya robbal alamin, kalau benar ya moga-moga aja sepulang dari sini Abah ada peningkatan dalam hidup. Dan benar, kalau benar ucapan si Kiai ini, kata Abah tuh dalam hati, mudah-mudahan aja Abah ya istilahnya bisa apa gitu ya, kata yang diucapan tadi Kiai itu gitu. Jadi dari situ Abah teh ya istilahnya pulang lagi lah ke sini, ke apa namanya, Jawa. pulang lagi ke Jawa. Ya dari awal mulanya itu dari situ diperdalam lah ilmu apa ya, ilmu ruqyah ya ilmu segala macam. Cuman yang dulu itu seperti Abah apa namanya, apa terus Abah mati geni, terus Abah ya istilahnya apa pokoknya seperti ibaratnya gitu ya, minum bukanya sama air sama itu itu enggak boleh. Nggak ada dasar. Nggak ada dasarnya. Ternyata nggak ada artinya ya, Bah. Nah gitu Hanya Mas. sebuah penyesalan berarti. Berarti ya istilahnya yang Abah kerjakan itu sia-sia. Cuman dibilang sia-sia enggak, dibilang enggak ya sia-sia Mas. Contoh kan sia-sianya gini, kalau tahu dari dulu buat apa ya istilahnya kayak gitu, bikin capek ya istilahnya, bikin repot, bikin segala macam, ngantuk gitulah. Bukan dihitung lagi, malah ya bisa dihitung waktu itu ya orang nggak makan nggak minum selama 38 hari. Menyiksa diri ya, menyiksa diri lah. Nah, itu keuntungannya apa, Bah, selama menjalani tirakat itu? Iya justru itu Mas, nggak ada keuntungannya. Apakah Abah mempunyai mobil mewah? Coba saya pengen tahu, Bah. Soalnya banyak sekarang Soalnya yang melakukan kayak gitu. Banyak sekali, bahkan
sampai sekarang pun di tahun 2023 pun juga masih ada yang Ada melakukan aja, ya. ilmu-ilmu seperti itu. Sarannya seperti Itu apa? apa yang didapat setelah Abah menjalani pati, geni, muti? Benar. Apa dapat mobil mewah? Silakan boleh diperjelas, Pak. Itu mas gini, pokoknya amanat Abah yang pernah Abah lakukan dulu itu jangan ada lagi yang melakukan. Soalnya itu musyrik semua. Cukup Abah aja berarti. Cukup aja Abah aja yang pernah ngalami sengsara, yang pernah ngalami ya istilahnya tapa, mati geni, terus segala macam. Soalnya itu nggak ada dasar dari hadis dan Al-Qur'annya. Pokoknya sekarang mah kita yang lurus-lurus saja, yang ada dalilnya, yang ada dari hadis dari Qur'annya, barulah kita ya istilahnya laksanakan dan lakukan. Sebenarnya tapa, puasa itu segala macam yang enggak di apa namanya enggak ada dari hadisnya, pokoknya ndak boleh. Tapi puasa mah memang ada. Kalau masalah puasa Senin dan Kamis udah itu ada wajib. dari zaman Kangjeng Rasulnya gitu. Betul. Jadi itu mah namanya puasa sunat yang diharuskan bagi kita juga, yang istilahnya yang mau ya istilahnya silakan, yang enggak ya enggak apa-apa gitu. Kalau puasa Ramadan kan kalau kita orang-orang muslim kan wajib. Beda lagi dengan Senin dan Kamis gitu, Mas. Nah ini Bah, pas Abah sepulang dari Riau, Batam ya tadi, kan Abah saat ini sudah menjadi seorang peruqyah hebat. Itu waktu pertama yang diruqyah itu siapa sih Bah? Yang menjadi bahan percobaan lamun ini mah ya berarti. Ini Siapa ini Bah? ini agak lama juga nih kalau cerita kayak gini, Mas. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa biar ini penonton pada tahu ini ya, awal mula Abah menjadi Nih. seorang peruqyah. Waktu itu kan Abah ceritanya udah pulang nih dari Batam. Dari Batam kemudian Abah tuh pulang ke kampung Abah ke sini ke Pulau Jawa. Pendek cerita, Abah tuh kan lagi ngambil kalau itu kawung tuh nira ya. Bener nira. Lagi ngambil air nira waktu itu, pulang dari ngambil air nira, mana hujan lagi mana segala macam ya. Kemudian ada tetangga nih yang meninggal, Mas. Pas ada tetangga yang meninggal, kata istri Abah tuh, kata si Ambu gini, Pak, buru cina itu cina si Nini maut cina tetangga cina gitu. Oh, kata Abah teh gitu. Oh, gitu. Nah, waktu itu kan Abah basah badan juga, ya namanya juga orang habis ngambil nira ya iyalah pasti orang kehujanan. Nah, terus Abah tuh ke rumah dia, pas di sana ada cucunya yang kesurupan, Mas. Nah, awal mula nih. Pas udah gitu, Abah tanya, bukannya Abah yang nanya duluan, tapi dia yang nanya duluan nih, Mas. Duh, kebenaran cana maneh cenah datang cana aja cana gitu aing hampura cana gitu. Nya saha teh ieu? Ya siapa ini? Kata Abah teh. Ya kata dia, ini saya nih yang meninggal, kata nenek itu. Emang karuhun berarti karuhun. Udah gitu, kalau benar, kata Abah tuh, kalau benar, kenapa kamu masuk ke dalam tubuh anak ini sedangkan mayat kamu ini masih ada di sini? Ya udah aja kamu masuk ke sana. Nah, kata Abah digituin. Logikanya ya, Pak? Ya iyalah, ngapain masuk ke anak ini, ibaratnya sedangkan mayat dia ya udah aja dimasukin sendiri ke sana. Nah, kata dia gini, oh iya emang kamu katanya dari mulai sekarang nggak bisa lagi dibohongin, kata dia tuh. Oh, berarti yang masuk itu jin. Oh. Nah, dari situ Mas, ini Abah demi Allah nih kalau Abah bohong. Diusap sama Abah, dia langsung sembuh tuh itu anak, langsung pingsan. Udah pingsan, Abah panggil Lis gitu kata Abah. Dia bangun biasa. Ya kalau istilahnya roh di ini mah yang mati kan mungkin masuk ke sana, mungkin nggak meninggal itu ya. Nah udah diusap sama Abah, ya kata Abah itu kamu bener-bener jin bukannya nenek ini, kata Abah tuh. Diusap sama Abah langsung sembuh tuh. Udah sembuh, Abah langsung turun ke rumah Abah. Nah, yang Abah rasakan waktu pertama ngeluarin jin dari tubuh seorang itu, Mas, perasaan tuh gede badan Abah tuh. Jadi perasaan tuh gede. Rasa gagah gitu ya. Perasaan tuh jadi kaki itu rasanya kalau jalan tuh seperti gimana ya? Bleg gitu perasaan berat. tuh. Berat. Tapi seluruh badan, Mas. Seluruh badan. Dari situ mungkin itu berlanjutnya selama 1 minggu, badan itu terasa besar, Mas.
dari situ ada datanglah pasien yang dari mana itu, dari Garut kalau nggak Oh salah. berarti tadinya dari mulut ke mulut berarti. Ya mungkin kayak gitu Mas. Sampai sekarang pun juga sampai memiliki sertifikat kelulusan perukia. Alhamdulillah, Masya Allah, Mas. Alhamdulillah. Oke Bang, mungkin ini jeda waktu lebih dari 20 menit Bang. Mungkin satu lagi saya pertanyaan terakhir nih. Itu kan di kolom komentar suka ada banyak yang nanyain, bah gimana kalau misalkan saya itu dari luar Pulau Jawa pengen diruqyah, apakah bisa diruqyah jarak jauh? Nah, bisa Abah coba jelaskan, Bah? Bisa insya Allah. Cuman kalau istilahnya jarak jauh gitu ya istilahnya harus, kalau ya tapi maaf nih, kalau kan jarak jauh juga suka ada yang nggak ada sinyal ya di sananya juga gitu. Ya harus cari dulu sinyal, nanti bisa video call. Oh, iya. Oh berarti kalau mau jarak jauh melalui video call. Bisa insya Allah sampai Ruqyah video jarak call. jauh ya. Cuman kalau nggak video call ya istilahnya dibang telepon biasa belum ada reaksi. Tapi kalau udah ada reaksi yang langsung. Oh berarti pasti kita pakai harus video call. bertatap muka secara langsung meskipun gitu, Mas. melalui Mm-mm. HP ya Bang. Kayak gitu. Ya, jadi mungkin teman-teman yang pengen berobat ya. berobat nanti untuk alamat dan nomornya di deskripsi video ini. Mungkin dirasa cukup, Bah. Terima kasih atas ceritanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya dan khususnya bagi kita semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bah hatur nuhun ya. Sami-sami, Ayo, Bang. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah teman-teman penjelasan dari Bapak Ajat tentang asal usul ruqyah ya, sangat luar biasa juga ya pengalaman yang diceritakan sama Bapak Ajat teman-teman. Mungkin itu sangat bermanfaat juga bagi kita semua. Alhamdulillah yang sudah menonton video kami, semoga diberikan kesehatan dan kelancaran, dimudahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.